Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk membawakan acara KUL pada malam ini. Dan sekali lagi saya ditemani oleh Pak Kris dan juga Novi. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita memuji menyembah Dia terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Haleluya. Shekinah glory. Shekinah glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, kami boleh ada di rumahmu untuk bersekutu denganmu, untuk memuji menyembahmu, menyanyikan pujian penyembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu melalui hati kami. Izinkan sebelum memulai segala sesuatu, kami bernyanyi dan menyenangkan hati Bapa di surga melalui pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah Dia. Biarlah basyakarabastikina masyande. Haleluya. Kuriana masekanamor. Hinaste kiradabasikina masyando. Haleluya. Engkau baik Yesus, terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu, ya Tuhanku, ya Rajaku, kami mau menyembahmu.
kami mau memuji-Mu. Inaste kirarabasi kinamasyando, haleluya. Kirarabaste kinanamaseralamor, haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, Bapakku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Kami tahu perbuatan-Mu ajaib, dahsyat untuk kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna buat kami Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan kesehatan untuk dapat memuji menyembah-Mu, untuk dapat berkarya sebagai saksi-Mu yang hidup. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kepada Aba Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, sebentar kami akan saling berbagi firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Urapi anak-anak-Mu yang menyaksikan video ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti, memahami tuntunan Tuhan yang akan Kau sampaikan kepada mereka. Biar mereka tahu jalan-jalan Tuhan yang harus mereka jalani Tuhan, yang harus mereka lalui. Karena kami percaya ketika mereka semua berjalan bersama firman-Mu, mereka akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi juga kami, hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata melalui bibir mulut kami semua, sehingga isi hati Tuhan boleh disampaikan.
Dan bahkan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, ada pembaharuan yang Roh Kudus lakukan buat anak-anak-Mu yang menyaksikan video ini, sehingga mereka semakin serupa segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu ajaib sempurna. Terima kasih Engkau sudah mendengarkan semua doa kami. Beracaralah Aba dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami percaya kami semua akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Kita sekarang acara malam ini berbeda dengan yang sebelumnya, di mana firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Kris dengan Novi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus secara bergantian. Jadi oleh sebab itu saya akan berikan kesempatan pertama untuk Pak Kris, apa yang Pak Kris dapatkan dari Roh Kudus tentang tuntunan yang harus kita jalankan hari-hari ini. Silakan Pak Kris. Shalom semuanya. Shalom. Yang saya dapat ya tentang kondisi saat ini ya. Kita lihat kondisi Batam, Indonesia, bahkan seluruh dunia saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi global ya bisa dibilang. Nah, tema yang saya dapat malam hari ini adalah percaya bukan karena melihat. Kita buka firman Tuhannya di Yohanes 20 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Dengan kondisi tadi, kondisi krisis ekonomi ini, atau mungkin yang kita lihat di sekitar kita lah ya, mungkin ada tetangga kita yang di PHK, atau kerja di rumah, atau diliburkan. Kadang-kadang kita membuat, situasi itu membuat kita menjadi gagal fokus. Yang kita lihat adalah kondisi. Kondisi yang bisa dibilang saat ini kurang baik. Ya, padahal kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak yang terkasihinya. Kita diharapkan untuk fokusnya sama Tuhan kita. Tuhan kita yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Ataupun keadaan kita saat ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat mungkin perubahan. Ya, atau apa yang rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Pertama adalah untuk kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan atas hidup kita, tetap fokusnya hanya pada Tuhan dan tidak gagal fokus adalah tetap tenang atau stand still. Ya. Kita buka firman-Nya di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ya. Jadi pada saat hati kita tenang, hati kita tentram, disitulah kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, dengan keadaan saat ini, dengan kondisi yang bisa dibilang cukup tidak baik ya. Kita melihat sendiri di Batam, wow. Cukup banyak hotel yang tutup, PT yang tutup juga. Nah disitulah pengujian, pemunihan hati kita untuk kita tetap tenang, tetap berdoa dan mendengarkan suara Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Ya, saat ini kita semua mengalami pemunihan hati, kalau yang saya lihat ya. Karena waktunya tidak lama lagi. Jadi Tuhan benar-benar ingin melihat mempelai-mempelai yang dewasa, yang siap menyambut kedatangannya kedua kali. Ya.
Jadi kita harus tetap tenang, kita berdoa, berseru hanya kepada Tuhan. Ya, kita buka lagi di Kisah Rasul 2 ayat 19 sampai 21. Oke, demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita berserunya sama Tuhan untuk saat ini. Siapapun, baik dari kalangan yang mungkin kurang ataupun orang-orang yang diberkati Tuhan berlebihan, saat ini benar-benar diharapkan untuk berharapnya sama Tuhan. Amin. Karena COVID ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Cukup banyak kita lihat juga orang-orang yang diberkati lebih dipanggil Tuhan juga gitu. Karena COVID ini. Ya, jadi poin pertama adalah tetaplah tenang, stand still, berserunya hanya kepada Tuhan saja. Ya, dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Ya. Poin kedua adalah berlindung pada Tuhan. Ya, kita buka di Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Ini yang kita baca setiap hari ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, amin. Ya. Kondisi saat ini satu-satunya yang memang harus kita lakukan bukan cuma karena kondisi saat ini ya. Kalau sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap berlindung pada Tuhan. Percayanya sama Tuhan saja. Ya. Di Mazmur 118 ayat 8 juga mengatakan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya, jadi untuk saat ini kita benar-benar berlindung pada Tuhan. Tetapi berlindung pada Tuhan pun ada yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, lewat pujian dan penyembahan, lewat doa, ya, lewat tetap hidup dalam kebenarannya, dalam kebenaran firman-Nya, ya. Cukup banyak dari kita, mungkin termasuk saya pribadi ya, saya pun tidak luput dari COVID ini. Ya, jadi ada waktunya saya di rumah juga, ada waktunya bekerja. Nah, disitulah Tuhan ingin dengan waktu yang diberikan baik work from house ataupun diliburkan ataupun bahkan di PHK untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, memuji, menyembahnya, lebih intim lagi dengan Tuhan, mendengarkan apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Ya. Kemudian mengucap syukur. Kita renungkan betapa banyak mujizat yang sudah Tuhan kasih hingga hari ini. Ya, karena iblis selalu mencoba untuk menggagal fokuskan. Padahal banyak sekali yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kesehatan, keluarga, berkat, rumah, tempat tinggal, anak, banyak sekali. Ya. Jadi tetaplah mengucap syukur, menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita berlindung padanya, di bawah kepak sayapnya, kita hiduplah berkenan, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan poin yang terakhir yang saya dapat adalah percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya. Kita baca firman-Nya di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal,
ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menatap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, atau ada waktu untuk damai. Amin. Ya, jadi kita percaya pada waktunya Tuhan ya. Amin. Kita nggak tahu sampai kapan COVID ini berkepanjangan ya. Tapi kita juga percaya Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Jangan hilang fokus. Ya, kita percaya berbahagialah seperti tadi kita baca, berbahagialah kita tidak melihat teman percaya. Ya, jadi dalam kondisi saat ini tetaplah tenang, ya, berseru kepada Tuhan, berdoa, curhat sama Tuhan dengan kondisi kita saat ini, ya, tapi bukan malah melakukan yang baiknya bersungut-sungut dan segala macam, tapi tetap tenang, ya. Kemudian berlindung pada Tuhan, menikmati hadiratnya dengan ucapan syukur, pujian, penyembahan, melakukan kebenaran firman-Nya, tetap di dalam kebenaran firman-Nya. Kemudian merenungkan betapa banyak yang Tuhan sudah kasih kepada kita, ya. Dan terakhir adalah percaya waktu Tuhan itu yang terbaik, ya. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Rancangan Tuhan itu kehidupan ya, bukan kecelakaan. Damai sejahtera, itulah rancangan Tuhan buat anak-anak yang tetap hidup dalam kebenarannya. Amin. Jadi tetap fokus, ya, kita tetap percaya walaupun tidak melihat. Karena janji Tuhan terus digenapi dan akan tetap digenapi sampai Dia menjemput kita kedua kali nanti. Amin. Itu saja yang saya sharingkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Firman berikutnya akan dilanjutkan oleh Novi. Kita akan melihat apa yang Novi dapat dari Roh Kudus. Dan kita percaya nanti akan ada tali benang merah yang Tuhan mau sampaikan hari ini buat kita semua. Dipersilakan Novi. Shalom semuanya. Shalom. Saya bersyukur pada malam hari ini kita bisa sharing bersama. Malam hari ini luar biasa. Pada saat Pak Christian menyampaikan kebenaran firman, sepertinya tidak jauh apa yang saya dapatkan juga. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama buka di Mazmur ayat 28. Perikopnya adalah Tuhan adalah perisaiku. Kita akan baca bersama. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun dari liang kubur. Dengarkanlah suara pemohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjalilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjalilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya.
Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Mazmur 28 mulai dari ayat 1 sampai ayat 9, Tuhan itu mengajari setiap kita bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memperisai setiap kehidupan kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Pada saat kita berlutut di bawah kaki Tuhan, kita berdoa, kita memuji, kita berseru, Tuhan itu tidak pernah tidur, Dia selalu mendengarkan seruan setiap kita. Di sini yang saya mau garis bawahi adalah di ayat 7 dan 8. Firman Tuhan itu iya dan amin bagi setiap kita. Saya akan bacakan untuk kita. Di ayat 7 dan 8, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu berliar-liar hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Amin. Pada saat Pak Christian tadi juga mengajari kita untuk kita harus percaya kepada Tuhan. Ya. Udah gitu kita harus bersyukur, kita harus bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan menciptakan setiap kita untuk menyembah Dia. Biarlah hari-hari kita ini kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap hati kita yang mungkin masuk di dalam COVID ini, kita mengalami banyak hal. Ada duka, ada sedih, ada kekesalan, ya banyak yang menimbulkan, membuat pikiran kita, hati kita nggak tenang. Tapi kita percayalah pada saat kita di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan merestorasikan yang terbaik, yang terbaru di dalam kehidupan kita. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ini terbukti daripada 2 gembala yang saya tugaskan untuk membawa sharing firman sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan mereka tidak berkata-kata satu sama lain, tetapi dengan cara yang ajaib bahwa firman yang dibawakan mempunyai tali benang merah, yaitu untuk menghadapi saat-saat goncangan yang diizinkan Tuhan yang terjadi belakangan ini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Memang Tuhan kita tidak terlihat, tapi saya percaya berkatnya selalu terlihat, kekuatannya selalu terlihat, dan penyertaannya selalu terlihat. Oleh sebab itu, tetap percaya sama Tuhan, jangan meragukan kuasa Tuhan, jangan meragukan kebaikan Tuhan, jangan meragukan penyertaan Tuhan buat kita. Yang terpenting adalah doa, pujian, penyembahan, mengucap syukur, ya, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, itu adalah pesan Tuhan malam ini. Tinggal masing-masing dari kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan sehingga kita bisa menjalankannya. Sehingga ketika kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, percayalah hasil akhirnya adalah kemenangan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat pesan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun kami terpisah tidak di satu tempat. Tapi kami percaya urapan yang berasal dari surga mempersatukan kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada. Kiranya Engkau urapi dengan minyak yang baru. Anggur yang baru. Bahkan berkati mereka Tuhan. Sehingga kasih mula-mula untuk mereka selalu ada. Mereka selalu bersemangat, selalu melekat kepadamu. Selalu cinta Yesus. Dunia tidak bisa memisahkan mereka daripada Engkau. Apapun goncangan yang terjadi, Roh Kudus mampukan mereka. Roh Kudus kuatkan mereka. Roh Kudus tuntun mereka. Roh Kudus berikan kemenangan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Bungkus tutup dengan darah Yesus. Kami tolak roh maut. Kami tolak roh kebodohan. Kami tolak roh kebebalan. Kami tolak roh pemecah. Kami tolak roh adu domba. Kami patahkan benih-benih yang ditabur oleh si jahat. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak-Mu mendapat damai sejahtera daripadamu. Roh hikmat,
roh kebijaksanaan, roh kebenaran, roh takut dan tatakan Tuhan, roh pengenalan Tuhan, roh rela melayani, kasih mula-mula mengalir kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu. Kau berkati kesehatan mereka, berkati usaha bisnis pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kamu. Terima kasih buat firman-Mu malam ini. Terima kasih buat semuanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Sekali lagi kami berterima kasih buat firman kebenaran-Mu yang meneguhkan apa yang harus kami lakukan saat-saat menghadapi goncangan COVID-19. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.